Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Satu Ali, satu Usman, dan satu Umar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi kita pada pembelajaran tematik 1G subtema 1 dan 2. Nah, yuk persiapkan alat tulismu. Oke, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Ya anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Ya, betul. Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh berkembang biak. Benda yang bisa bergerak dan juga bisa tumbuh. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita amati halaman 3 ya. Anak-anak, perhatikan mana saja benda yang termasuk ke dalam benda hidup. Nah, anak-anak bisa memberi huruf H pada kotak yang telah disediakan jika benda itu termasuk ke dalam benda hidup. Oke, sekarang siapa yang masih ingat apa itu benda tidak hidup? Ya, benar. Benda tak hidup yaitu kebalikan dari benda hidup. Benda tak hidup itu tidak bernafas dan tidak mengalami pertumbuhan. Benda tak hidup ini tidak bergerak dan juga tidak tumbuh. Oke, sekarang kita amati lagi ya. Pada halaman 3, pada gambar berikut, mana yang termasuk benda tidak hidup? Anak-anak bisa memberi huruf T pada kotak yang telah disediakan jika benda itu termasuk ke dalam benda tidak hidup. Oke, sekarang kita buka halaman 5 ya. Anak-anak, kita akan belajar membaca. Coba sekarang kamu baca dengan keras ya pada halaman 5. Nah, pada halaman 5 menceritakan tentang bacaan apa? Nah, benar sekali. Pada teks di halaman 5 menjelaskan tentang Nina yang sangat menyayangi kelincinya. Nah, anak-anak, kelinci adalah binatang hidup yang harus kita jaga dengan cara memberi makan dan minum agar tubuh kelinci tidak lemas dan juga kelinci dapat tumbuh besar dengan baik. Berbeda dengan kesenangan Nina, Adi senang bermain robot. Nah, robot-robotan yang Adi sukai ini merupakan contoh dari benda tidak hidup. Maka dari itu, robot tidak memerlukan makan dan minum. Nah, sekarang anak-anak bisa lingkari ciri-ciri benda hidup di halaman 9 ya. Selamat mengerjakan. Nah, yuk sekarang kita buka halaman 10. Pada benda yang hidup juga mempunyai ciri-ciri. Ada benda hidup yang dapat berpindah tempat dan ada juga benda hidup yang tidak dapat berpindah tempat. Misalnya, seperti di gambar halaman 10, ada ibu yang senang merawat tanaman. Nah, tanaman yang ibu rawat ini meskipun tidak dapat berpindah tempat, tetapi tanaman termasuk benda hidup yang memerlukan makanan dan minuman. Berbeda dengan hewan peliharaan Tony pada halaman 15, meskipun hewan peliharaan adalah benda hidup, mereka dapat berpindah tempat dengan cara bergerak. Nah, sekarang mari kita perhatikan ikan dan kucing peliharaan Tony ini ya. Ikan bergerak dengan cara berenang, sedangkan kucing bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah, sekarang anak-anak lengkapi tugas yang ada di halaman 15 ya. Sekarang kita amati halaman 19 ya.
Silakan anak-anak bisa praktekkan percakapan berikut ini bersama ayah atau bunda di rumah ya. Nah, setelah anak-anak melakukan percakapan, perhatikan pot yang ada di halaman 19. Tanaman yang ada di dalam pot adalah contoh dari benda hidup. Tadinya kecil, lama-lama ia membesar dan berbunga. Sedangkan anak-anak perhatikan pot yang digunakan untuk menanam tanaman. Ukurannya tidak bertambah besar karena pot adalah contoh benda tidak hidup. Selain mengalami perubahan bentuk, makhluk hidup pun berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak. Oke, sekarang kita perhatikan halaman 23 ya anak-anak. Cara berkembang makhluk hidup. Cara berkembang biak makhluk hidup bermacam-macam. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Benda hidup atau makhluk hidup memerlukan perawatan dalam hidupnya. Jika tidak mendapatkan perawatan, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, contohnya perawatan yang dibutuhkan pada tumbuhan adalah dengan cara menyiraminya, memberi pupuk, dan memberinya sinar matahari yang cukup. Sedangkan perawatan pada binatang peliharaan dapat anak-anak lihat pada halaman 32. Ya, anak-anak, di sana Nina mencari tahu cara merawat kelinci. Memelihara hewan harus sesuai aturan ya. Berikut contoh aturan memelihara hewan. Pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Ketiga, membersihkan kandang, tempat makan, dan juga tempat minumnya. Nah, yang terakhir, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Setiap hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di darat. Nah, contohnya apa saja hewan yang hidup di darat? Contohnya kelinci, kucing, kambing, dan juga ayam. Nah, ada juga hewan yang hidup di air. Contohnya adalah ikan. Nah, sekarang ayo kita amati pada halaman 39. Nina dan keluarga berwisata ke taman safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, ada gajah, zebra, rusa, dan singa. Nah, di taman safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan bebas. Nina melihat hewan dari dalam mobil. Pengunjung tidak boleh keluar dari dalam mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Nah, coba sekarang anak-anak kembali menuliskan kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks tersebut ya. Sekarang kita akan membandingkan banyak hewan yang ada pada halaman 41. Ya, perhatikan gambar di halaman 41 ya. Anak-anak bisa menghitung jumlah jerapah, zebra, dan rusa. Hewan apakah yang paling banyak? Dan hewan apakah yang paling sedikit? Hitung dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Ya anak-anak, saat di taman safari, Nina melihat banyak hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Nah, tahukah kamu apa perbedaan hewan buas dan hewan jinak? Ya, hewan jinak biasanya dipelihara di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Seperti ayam, bebek, kelinci, atau kucing. Nah, sedangkan hewan buas yaitu hewan yang dapat membahayakan kita.
Hewan buas dapat melukai manusia dengan menggigit atau mengeluarkan racun. Contoh hewan buas antara lain adalah harimau, ular, buaya, dan serigala. Setelah kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup, yuk kita bernyanyi bersama tentang kebunku. Perhatikan lirik lagu berikut ini ya. Jika ada tanda bintang, berarti anak-anak menggunakan bunyi pendek. Sedangkan jika ada nada garis, menggunakan bunyi yang panjang. Paham ya? Yuk kita menyanyi bersama. Wah, banyak sekali bunga yang ada di kebun. Biasanya saat bunga mekar, banyak sekali kupu-kupu yang akan hinggap pada bunga. Yuk sekarang kita bernyanyi bersama tentang lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Setelah bernyanyi bersama dan juga belajar bersama tentang benda hidup dan benda mati, sekarang kita perhatikan benda-benda yang ada di dalam kelas berikut ini ya. Ada meja, papan tulis, kursi, dan lambang burung Garuda. Nah, lambang burung Garuda ini termaksud ke dalam benda tak hidup ya. Coba perhatikan perisai pada burung Garuda. Terdapat lambang sila-sila pada Pancasila anak-anak. Misalnya, lambang sila keempat. Nah, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada Pancasila terdapat 5 sila ya anak-anak. Yuk sekarang kita belajar berhitung bersama-sama dari angka 1 sampai dengan 50 ya. Belajar angka 1 sampai 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50. Hore! Wah, anak-anak hebat, sudah bisa berhitung dari angka 1 sampai 50. Sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Nina dan Adi akan menyusun 56 foto di album. Foto dikelompokkan 10-10. Ada 5 tumpuk foto dan 6 buah foto. 10 disebut juga satu puluhan. Bilangan 56 dapat ditulis sebagai berikut ya. 56 sama dengan 50 ditambah 6, atau 56 sama dengan 50-an ditambah 6 satuan. Nah anak-anak, angka 5 menempati tempat puluhan, sedangkan angka 6 menempati tempat satuan. Ayo kita belajar berhitung pada halaman 28. Nah, ada banyak benda di halaman sekolah. Banyak benda dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Angka yang sama pada bilangan dua angka dapat bernilai berbeda anak-anak. Contohnya perhatikan contoh berikut ini ya. Sekarang tugas anak-anak adalah membuat dua angka sebanyak-banyaknya menggunakan angka berikut ini. 4, 5, dan juga 6. Selamat mengerjakan ya. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan banyak benda. Anak-anak dapat membandingkan bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan jumlah dari puluhan. Nah, jika sama, perhatikan lagi nilai tempat satuannya. Setelah membandingkan bilangan, tentu kalian dapat mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan bilangan 25, 40 dan 36 ya. Perhatikan angka puluhannya. Nah, 2 lebih kecil dari 4 dan juga 3. Sedangkan 3 lebih besar dari 2 dan 3 lebih kecil daripada 4. Dengan membandingkan angka puluhan, kita tahu bahwa 25 lebih kecil dari 40 dan 36. Sedangkan 36 lebih besar dari 25. Akan tetapi lebih kecil dari 40. Jadi urutan bilangan dari terkecil adalah 25, 36, dan 40. Hewan yang paling banyak adalah kelinci. Nah, hewan yang paling sedikit adalah kucing. Urutan hewan dari yang terbanyak adalah kelinci, burung, dan kucing. Nah anak-anak, alhamdulillahirobbil alamin, hari ini kita sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku ya. Nah, belajar juga tentang jenis hewan jinak dan hewan buas, cara menjaga hewan peliharaan, belajar tentang membandingkan banyak jumlah hewan. Nah, dari pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak terima dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan semua ayo berlatihnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.